Halo sahabat hati, jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang saya kagumi, seorang pengurus dari apa sih? Vihara di Nusa Dua. Ya. Jadi saya merasa bersyukur dan terhormat kedatangan Cik Maha. Cik Maha, halo. Halo. Thank you ya Cik, mau datang ke tempat saya. Ya, sama-sama saya yang juga thank you nih. Kadang-kadang baik tersambung ya, bisa kumpul Iya. di tengah pandemi begini kita bisa bincang-bincang ya. Iya. Karena saya kenal Cik Maha dari FB, habis itu ketemu waktu tidak sengaja ya, saya diundang untuk jadi narasumber di Arisan, habis itu ketemu di Senam Awil Sampai sekarang. sampai sekarang. Mungkin begini ya. Dan saya merasakan sangat adem kalau deket Cik Maha, nggak tahu kenapa. Jadi saya merasa adem, enak gitu. Makanya saya bilang saya harus berhasil mengundang Cik Maha ke tempat saya untuk berbagi. Ya. Nah, Cik boleh nggak diceritakan sedikit aja mengenai perjuangannya Cik merintis usaha yang saya tahu dari nol sampai sekarang menurut ukuran saya ya Cik itu sangat sukses menurut ukuran saya. Jadi sukses kan relatif, tapi ini diukur dari diri saya bilang wow gila ya, gimana mana ini Cik Maha seperti ini. Jadi boleh nggak berbagi sedikit aja supaya orang lain mungkin juga bisa mencontoh apa sih ketekunan seperti apa yang Cik bawa gitu. Ini kan real. Biasanya anak-anak muda itu kan cuma dengar dari motivator ya Cik. Kayaknya gampang banget gitu. Dan ini kan Cik yang real. Apa sih yang Cik lakukan? Prinsip-prinsip apa yang Cik pegang sehingga Cik bisa berhasil seperti ini? Ya, baik. Terima kasih Namo Buddhaya sebelumnya nih teman-teman dari Linda semua follower. Saya merasa sangat terhormat dan mendapat kesempatan yang sangat baik ya, bisa diundang. Saya pun waktu di WA dalam hati pikir-pikir apa dasarnya ya Linda ini undang saya ini. Tapi seperti yang saya katakan, sering katakan bahwa saya kalau ada kesempatan saya mau ambil dimanapun ya. Jadi begitu ada kesempatan saya pasti ambil, entah sharing, entah berdana, entah apa ya. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya kita sampai di sini ya. Terima kasih pertama-tama juga kepada Linda tentunya atas kesempatannya. Jadi kalau tadi dikatakan ini cerita dari awal atau gimana? Iya, dari mana sih? Saya dengar sih kawin muda umur 20. Nah, bagaimana anak umur 20 itu yang zaman sekarang kan belum tahu apa-apa itu anak umur 20. Ya, betul. Dan Cik bisa punya prinsip sehingga terus jalan dan berhasil gitu Cik. Karena begini ya, berarti dari awal ini ceritanya, dari sebelum nikah nih. Jadi umur 20 menikah, jadi masih muda kan, masih muda, apalagi sekarang kalau 20 belum tahu apa ya. Dulu kita, dan syukurnya saya mempunyai suami yang sudah mempunyai pekerjaan tetap. Itu poin. Itu karena dulu memang saya nggak, zaman dulu tidak mikir suami kerja apa, maksudnya dulu orang nggak seperti perempuan sekarang, dia kerja ini gaji berapa, dia sudah mikir, kebanyakan pikir, kadang-kadang juga memang kadang-kadang bisa lewat kesempatan. Kalau dulu saya tidak mikir, tapi syukurnya memang saya bisa memilih seorang suami yang mempunyai kerja tetap. Nanti nilai yang didapat itu terserah kan, paling tidak hari-hari kita bisa dapatkan begitu ya. Jadi istilahnya punya toko gitu. Karena memang kalau tidak gimana? Seperti tadi saya katakan, perempuan seperti kalau menikah tuh nasibnya seperti undian. Mau dia utama, nomor 2, 1, 2, 3 hiburan, atau malah tidak dapat hadiah kan begitu. Malah dia yang harus keluar terus. Ya. Jadi ingat prinsipnya mama saya gitu. Terus kalau ngomongin anak-anaknya, orang kawin itu kayak undian loh gitu. Ya betul. Memang saya rasakan kok ya. Jadi dan juga melihat teman-teman yang lain. Jadi seperti itu memang. Tapi tentunya tidak lepas dari undian saja.
bagaimana kita menyikapi hidup ini, karena hidup kita yang menentukan. Ya, kita yang menentukan kok, bukan orang lain. Memang orang lain paling ngomong-ngomong aja. Cuman kita sekarang bagaimana dan menindaklanjuti. Karena memang seperti tadi mungkin kalau Linda mengatakan saya adem, kan memang saya nggak mau nyari musuh. Hidup cuma hak pakai dan numpang lewat aja, cuman berapa sih 75 tahun kan, kalau punya musuh rugi ya. Karena dari kecil saya memang sudah punya musuh. Kalau tua sekarang punya musuh malu deh. Dari kecil memang sih sifatnya periang, gembira, ya, seperti sekarang. Karena waktu mungkin cerita sedikit ini bisa ya. diilustrasikan. Dulu saya ada punya teman, banyak teman ya. Kemana-mana saya bisa keliling, mau ke orang Bali kemana. Pokoknya rumah orang Bali, Davalut semua saya masukin, saya kenal. Ada saudara Misan. Ini biasanya saya misalnya rumah A dan B kan begitu. Ini saudara Misan ya, rumahnya selat tembok aja ya. Jadi dia tuh lagi musuhan. Nah, saya kan main-main nih. Nah, ke rumah ini, yang ke rumah A, sini main-main, jangan ke sana main-main ya. Saya lagi puik gitu orang Bali. Oh gitu ya. Terus saya ke sini kan, sini aja main, enggak usah ke sana, saya lagi puik. Terus akhirnya saya bisa memutuskan tidak main-main. Pulang saya. Nah, jadi saya pikir waktu meditasi muncul. Wow, dari kecil berarti saya udah termasuk cukup bijaksana ya, maksudnya nggak milih biar mereka nggak ribut. Kalau saya main di sini ini marah pada saya, kalau saya main di sini ini marah. Jadi lebih baik saya pulang ke tempat lain aja main-main saat itu kan. Kapan dia baik-baik saya main-main lagi, dagang-dagangan dulu. Terus meditasi muncul gitu. Dulu aja saya seperti itu. Nah, sekarang saya sudah umur segini harus lebih lagi kan begitu. Mengusahakan hidup damai, bijaksana. Iya, jadi membuat tenanglah begitulah, tidak. Kalau ada jalan untuk ini ngapain harus ribut sih? Semua harus bisa masih dibicarakan ya. Jadi ngomong aja. Yang penting jujur, sungguh jujur itu pedomannya, dan juga penuh syukur. Kalau jujur, bapak saya punya prinsip begitu. Bahkan mau meninggal pun dia tetap pesan bekerja harus jujur. Karena begini, kalau jujur, mungkin jujur sama orang, nepati janji orang karena kita malu ya. Tapi jujur pada diri sendiri itu susah. Kita sering bohongi diri sendiri. Awalnya kita bilang mau oke, hari ini saya mau 5 tempat, ujung-ujungnya kita cuma 2 tempat. Nah, artinya kita tidak jujur dengan sendiri. Jadi bagaimana saya bisa sekarang ini merasakan memang sering berbicara dengan diri sendiri lebih banyak daripada orang. Karena pertentangan kan, kamu kok begini, ini nggak perlu begini. Ada yang istilahnya memberitahu saya, kamu nggak jujur, kamu hari ini mau dipuji, ada yang memberitahu itu hasil dari apa? Meditasi ke dalam. Ya, tadi untuk bisnis memang dari nol. Saya nikah, kontrak, rumah kontrak, toko kontrak. Sampai sekarang di mana-mana ada rumah dan toko. Ya, cuman saya sekarang ya semua orang juga tahu pandemi apa sih. Cuman kalau saya tutup, kasihan pegawai saya. Sekarang udah nggak ada untuk pindah bisnis ya. Jadi daripada kalau saya tutup, mereka kasihan juga, karena pegawai saya itu ada sudah yang di 40 tahun sudah ada aja. Sebelum saya nikah dia udah kerja bulan sampai sekarang. Jadi istilahnya ya dulu sudah ada untung, kan untung rugi itu biasa, berdampingan untung rugi itu. Dulu sudah dapat untung, sekarang rugi ya. Yang penting kita menerima ya keadaan semua, bukan sedih itu dunia kan. Jadi saya menerima, oke, saya saatnya ini yang penting bisa roda berputar. Orang mengatakan mobil roda berputar bisa jalan. Jadi untung nyimpan sudah enggak, kalau dulu beda. Kalau dulu cerita sedikit ya, waktu kita awal-awal punya toko satu, dia mau foto tamrin. Jadi jam 9 pegawai sudah pulang, kita terima kerjaan pas foto kilat. Yang kalau harga biasa 25 kita bisa jual 50 kalau kilat. Nah, jadi pegawai pulang kita yang kerja, Polyong ya, dan saya kerja. Nah, ya tak foto Polyong, saya cuci-cuci.
Nah, untuk mengirit juga listrik, kita ada pakai oven, kita taruh di atas meja. Ini kan sampai pagi kan kering sendiri. Nah, nanti besok pagi pegawai datang tinggal lihat film, oh ini orangnya ini, ukurannya ini 3 macam, ini 2 macam. Nah, mereka yang ngerjain, kita sudah cuma ya kasir lah istilahnya. Ya, seperti itu cara untuk istilahnya menambah income ya. Orang tidur kita kerja. Emang seperti itu, orang bangun lebih awal, tidur lebih malam. Kan begitu ya, daripada yang biasa, daripada anak buah lah istilahnya gitu. Prinsip sukses itu ya, bangun lebih awal, tidur lebih malam. Ya memang begitu, dan memang tidak koya-koya istilahnya. Walaupun dulu memang punya toko banyak, rumah saya belum istilahnya orang mengatakan layak lah ya, tapi tidak hujanan sama kepanasan isuki. Anak-anak tetap happy bisa main-main. Nah, punya 5 ada yang jalan gitu. Masih happy kok. Kita tidak mau langsung buat rumah yang wah begitu terus kita ini enggak. Malah beli toko setiap tahun keuntungan harus dibelikan toko atau tanah atau mesin. Kita harus nabung. Jadi ya seperti itu selama bertahun-tahun. Jadi sudah anak saya yang paling gede umur 17, baru saya punya rumah yang layak, yang ada kolam renang, yang ada rumah, ada garasi, ada halaman. Jadi itu di tempat kerjaan itu baru rumah beneran. Dan orang mengatakan rumah besar lah istilahnya ya. Umur anak 17. Jadi sebelum itu kita invest. Dan kebetulan saat kita invest, memilih tempat invest pun kita pas begitu. Jadi dari hasil itu kita kembangkan lagi, jual ini, beli di sana, jual ini, di sana. Luar biasa, pokoknya semua serba pas. Saya senang kata pas. Pas ada. Terus kalau mau makan restoran, bisa. Mau berobat, pas ada. Pas saja sudah, tidak usah berlebih ya, karena memang berlebih juga tidak bisa pakai. Makan coba berlebih, nggak bisa, nggak enak. Pas. Dan si bisa nyekolahkan 3 anaknya semua Ya. di luar ya. Ya, secara pendidikan kami, ya, terutama suami juga SD tidak tamat, kami kelas 2. Tapi Andre Wongso pun SDTT karena SD tidak tamat, tapi sukses, tapi PS sukses ya. Saya anggap sukses seperti tadi Linda katakan, melihat saya karena kutip ya, sudah ini ya memang saya pun bersyukur kok. Tetap bersyukur karena memang kalau tidak bersyukur betapa gobloknya saya ya, dari kalau kilas balik dari dulu sampai sekarang segini ini kita masih juga tidak bersyukur kan, betapa bodohnya kita itu. Anak yang pertama di Swiss ya, sekolahnya dulu ya. Perhotelan Swiss dia. Yang paling top itu, perhotelan yang paling top di dunia itu sekolahnya di Swiss. Karena dia ada ini adik-adiknya mah nanti jangan di sini, nanti adik kirim ke sana. Tujuannya dia nanti S2-nya ikut ke Amerika. Gitu. Ya dia sudah pilihkan adiknya sekolah yang paling jauh agar dia bisa, karena ujung-ujungnya sih diambil orang. Yang kedua, ketiga di Kanada pertama ya. Kemudian ke Aussie ya. Yang kecil Aussie S1 S2 tamat sana, yang Harry animator film ya di Kanada. 10 tahun. Back home ya, saya harus 10 tahun, bisa nggak bisa harus pulang nemeni. Kalau kita orang Chinese seperti itu loh, anak laki di rumah kan begitu. Ya syukur juga mempunyai mantu yang baik ya, jadi pengertian, jadi dan saya pun istilahnya memilih juga kan, memilih. Ada ceritakan sih yang milih itu sih. Bibit bobot bebek itu sih. Ya bibit bebek bobot ya dari dulu kan ya, saya tapi dulu memang tersyukurnya saya bersyukur, untung punya suami kerja tetap, punya kerja tetap. Coba kalau tidak, dulu saya kan belum terlalu seperti sekarang ini masih lugu lah istilahnya, belum tahu tes saya atau bakat saya di mana. Ternyata punya suami foto, saya senang foto. Udah nggak pelukis juga kan, dia jadi angle-nya dia pintar buat orang tuh lebih cantik dari aslinya. Itu saya
oh kalau orang ini muka begini dari mana, itu dia tahu dengan gradasi lampu seperti apa ya. Saya belajar dari suami, dan saya pun ternyata memang senang moto. Sampai sekarang pun ya, dibelikan HP yang juga canggih dari anak ya, karena dilihat mamanya senang moto gitu ya. Didikan saya bedalah hasilnya dengan yang lain yang Memang seperti senang, itu ya. ya karena kita hobi ya dan Terus mengerti. akhirnya Akhirnya Diamond dulu terkenal pakaian Bali. pakaian Bali yang paling tahu. Ternyata ini tukang rias yang baru tahu saya. Mungkin Linda yang rahasia tapi saya tidak Ya. kenal dulu ya. Ya, saya kelas 2 SD. Ya, saya kebetulan dari kecil senang nari Bali, memang seni Bali, di Tabanan, legong Cina orang katakan tuh banyak. Sampai ke bank pun kita nari dulu, gamelan tuh dari bank paling top di kaset-kaset tuh bisa dicek. Kita nari sampai di sana, terus ngayah setiap istilahnya ada odalan, kita ngayah di pura nari. Akhirnya belajar udah gede nih kan ya, perempuan apa kalau nggak make up belajar salon. Akhirnya punya suami fotografer, bukalah yang dulunya hanya pas foto, akhirnya kita tambah foto studio adat Bali. Nah dari sanalah yang memang Mulai Mulai, ya. bisnisnya nanjak ya. pertama kan Yuli yang setelah lahir hari ini kan kembar bunjing, kalau orang Bali bilang kembar bunjing itu laki perempuan, tapi kalau di Bali dibilang anak salah kan begitu. Tapi kita di Chinese sangat hoki lah ini. Karena kalau di China itu air itu tuh banyak orang ini kalau beli sama berkah. Terus akhirnya lahir ini, nah ini dah yang memang kalau kita kan dengar yang positif aja yang diambil ya. Hoki lah, oke lah. Tapi memang semenjak anak ini lahir yang kedua kembar ini, bisnis menanjak. Memang menanjak. Dan kita seperti tadi sudah punya komitmen, istilahnya tidak hidup koya-koya walaupun punya ada keuntungan, kita tetap menabung atau nyicil istilahnya yang memberi suatu aset. Jadi akhirnya punyalah kita aset kan begitu ya. Jadi istilahnya lebih baiklah hidupnya, tapi baru umur 31 saya mengenal Buddha Dhamma. Dulunya enggak. Memang tradisi Pai Kongcu Buddha itu kan suami dari Kongcu Buddha. Dan dia juga aktif di sana sebagai pengurus dari papahnya. Tapi saya enggak belajar Dhamma waktu itu. Jadi begitu umur 31 mengenal Dhamma, baru mulai belajar. Belajar dari Dhamma itu kok saya tertarik belajar Dhamma dan senang membaca parita. Berjam-jam dan memang mungkin ada bakat dari dulu, saya bisa hafal buku suci itu sekian ya, itu saya tidak melihat pun saya sudah di sini begitu. Nah jadi dari situlah jadi saya lebih tekun, karena begitu baca parita kita konsentrasi baca parita, tidak mikirin yang lain, karena bisa ke dunia ini taruh sebenarnya. Karena seperti orang mengatakan kalau kita walaupun ini segini megang terus-terusan pegang kan capek juga, sekali-sekali taruh dia kan begitu ya, supaya meringankan langkah kita. Ya di Buddhis pun juga awalnya saya tidak mudah, suami belum tahu. Jadi tradisi seperti tradisi karena ini kan beda ya. Tapi 7 tahun menanti suami akhirnya ikut ke wihara. Sampai jadi apa itu pengurus. Pertama saya ketua forum ibu-ibu Buddhis. Dari umur 10 tahun 2 periode. Dari umur 45 sampai 55. Ya 42 sampai 52. Itu kegiatannya tidak mengganggu bisnisnya sih. Nah, kebetulan kolyongnya baik, saya dikasih waktu untuk ini. Karena mungkin juga melihat di rumah saya kalau pergi kan harus tugas di rumah beres supaya tidak nanti diomelin kan begitu ya. Di toko Beres, toko sudah dibagi-bagi, apalagi sudah ada komputer kan begitu, jadi sudah lebih, karena dulu on handle kolyong keuangan dia yang pegang, jadi saya
ya hak guna pakai. Kredit kan tanya hari bulan ini tagihan sekian, ya sudah, yang penting pas yang pakai ada dipakai, nah, seperti itu. Jadi saya nggak ikut pegang uang. Nah, jadi setelah Tapi yang menentukan mau invest tanah di sini di sana tuh kalian apa sih? bersama. Oh. Kalau saya nggak seret, dia nggak beli tanah itu. Saya pasti diajak ke tempat itu. Dan saya percaya nggak ya? Saya kalau sudah mimpiin tanah itu saya beli. Saya juga mohon, saya kan mohon mau dikabulkan atau tidak kan terserah ya. Jadi kami pun percaya para dewa, buta sata ada di sekitar kita. Kalau kita sudah sering ini kita mohon dengan sungguh-sungguh, apakah saya cocok di sini? Begitu saya ada feeling, biasanya saya minta mimpi beli. Dan kebetulan memang ya saat ini memang Pas. pilihannya pas. Yang bawa hoki naik terus. Ya. Nah terus kegiatannya sih kalau di ibu-ibu Buddhis itu banyak atau ya biasa kok di misalnya? Enggak, kalau memang dulu dari kami di forum ibu-ibu Buddhis waktu itu awal, kami tidak mengenal agama Buddha, tidak pernah berorganisasi, tidak mengenal istilahnya berangkat dari tradisi, tidak mengenal agama Buddha, tidak pernah berorganisasi. Itulah saya, ya, karena berdasarkan pendidikan juga kan. Jadi diajak belajar baca parita. Pertamanya kita kumpul-kumpul baca parita di forum ibu-ibu di sini, baca parita. Dan Bunda Elina Mama Leon yang membentuk. Ya. Saya waktu itu jadi ketua satu tidak tahu apa. Pertama sudah tunjuk jadi. Dulu kan main tunjuk ini tidak ada orang kan, mau nggak? Ya, saya belajar kan, mau belajar. Jadi tunjuk jadi ketua satu. Setelah itu saya ketua forum ibu-ibu Buddhis yang keempat. Tapi paling lebih dari 3 ini saya lah 10 tahunan, karena dulu ada 2 tahun dan 3 tahun gitu. Saya ini 2 kali jadi 10 tahun, 2 kali periode. Itu awalnya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kegiatan pun waktu itu ya, kita awalnya dikasih apa ya, pucuk-pucuk ya. Pokoknya yang keduniawian dulu. Pucuk-pucuk, lomba karung, nari-nari, nyanyi kan, begitu nyanyi kan biasa, sampai sekarang pun nyanyi dhamma, tapi ya bukan nyanyi yang lain. Apa namanya juga, nah di sinilah kami dibentuk istilahnya ya. Syukur dengan Ibu Erlina, saya berterima kasih. Itu kalau orang mengatakan saya punya mama kandung, punya mama lahir, tapi Bunda Erlina ini adalah mama saya di bidang dhamma ini yang menunjukkan jalan. Ini loh jalan, dan saya mau ngikutin dengan dari forum ibu-ibu Buddhis awalnya. Nah sekarang ibu-ibu Buddhis itu diajarin semua lomba parita, lomba cetia di rumah, biar punya cetia dilombakan loh parita supaya kita hafal artinya juga. Dan sekarang sampai di sini kan jadi hafal gitu. Wih, ibu-ibu walaupun tua masak-masak karena ya ini yang harus dilaksanakan oleh yang cukup jujur, sangat jujur. Kita berlatih walaupun sudah tua. Itu semangat. Cik, kalau nggak salah dulu kan pernah gundul ya Cik ya? Ya, nah itu kalau kami setelah saya senang ya, memang tidak gampang ya untuk menaikkan menjadi, kalau kita di rumah tangga 5 sila, tidak membunuh, tidak mengambil barang yang tidak berikan atau mencuri, tidak asusila, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan, sehingga lupa diri. Nah kalau yang saat Bunda Linda katakan itu kita atas sila, dan tambah lagi sila 3, yaitu tidak makan setelah jam 12. Nah, terus tidak berias, memakai parfum, memakai perhiasan juga tidak ya, dan juga tidak tidur di tempat yang mewah. Jadi tambah lagi itu lagi 3. Jadi Cik gundul itu dalam rangka yang Itu 3. latihan. Jadi latihan itu di Mondut waktu itu 20 hari meninggalkan rumah.
Dan karena memang saya sudah bertekad ada jalan untuk selain perumah tangga ini, ada jalan untuk belajar ini dan begini caranya begitu ya. 2 tahun sebelum saya gundul melihat memang Tipiteka Centing saya kerja ke Borobudur, nanti di Indonesia Raya ini ternyata saya ada loh. Oh ya, di foto saya lagi begini di 2 tahun sebelum itu ya, dimasukin sama Indonesia Raya SDI yang buat. Jadi ada juga saya di sana. Jadi 2 tahun setelah pertama saya Tipiteka Centing melihat suatu saat saya ingin itu, nah ternyata tidak menunggu lama, 2 tahun kemudian saya bisa melaksanakan Atasila dan memang gundul, memang ingin gundul gitu. Pada saat gundul rasanya gimana sih? Ringan. Ringan. Kan biasanya perempuan punya Ringan, kebiasaan. tidak perlu begini-begini loh. Nah, tidak perlu begini-begini, ini rambut mengganggu kan. Ternyata setelah kita gundul itu banyak yang dimudahkan ya, kita sebagai perempuan banyak dimudahkan, tidak sampuan, tidak kacaan, tidak macam-macam lah, sudah tidak repot kan hidupnya, jadi tidak repot, kita bisa konsentrasi untuk belajar dhamma karena mengurangi kesibukan. Makan cuma 2 kali, jam 6 sampai setengah 7 atau jam 11 sampai jam 12, setengah 11 sampai 12. Jam 11 sih mulai karena kita prepare doa dulu, mulai makan setengah 12. Jadi sehari makan 2 kali Ya. nggak lapar. Nah, itu seperti yang dari Kobuser katakan itu, nah itu diet itu bagus. Saya pertama kali ikut retret 2 minggu meditasi di Bante Utamo juga begitu, turun 4 kilo dengan alami dan sehat, tidak makan, gaya makannya cuma sedikit, berubah gaya makan aja. Tapi boleh susu enggak, minum air putih dan teh boleh, teh manis boleh, jus boleh, tidak lebih dari genggaman ini besarnya jusnya, buahnya boleh ya, seperti itu. Jadi kalau sudah biasa, awal-awal perut memang keroncongan, dia ribut, tapi lama-lama enggak kok. Setelah jam 12 itu hanya boleh air Minum putih, ya, teh sama jus sedikit. ya seperti itu. Tapi itu sebenarnya juga puasanya orang Buddhis ya. Para biku sampai menjadi biku memang tidak boleh lewat jam 12 untuk makan siang, tidak boleh. Berdana pun tidak boleh Bante makan. Dikasih apa tuh tidak boleh, Bante tidak terima karena menyalahi gitu. Tidak boleh. Maksudnya kalau saya misalnya ngasih makan Bante itu tidak boleh lebih jam 12 gitu. Tidak boleh, saat penerimaan jam 11. Kalau lewat sama itu Bante tidak terima, tidak, istilahnya dia tidak boleh juga, Bante tidak boleh makan kan. Kalau bisa pagi atau siang itu. Nah kalau misalnya nih si melaksanakan itu misalnya, kalau sore misalnya lihat orang lain makan gitu enggak. Oh iya, dulu pernah begini kan ya, Atasila nih di rumah kan? belum Atasila nih. Kalau Atasila ini kan memang sudah semua lingkungan mah enggak masalah. Tapi saat kita di rumah, SPD sebulan pendalaman dhamma sebelum Waisak kita kalau umat Islam kan dia puasa. Nah kita kan sebulan kewiharaan mendengarkan dhamma, kan ada Atasila juga. Nah malam minggu kita kan biasa makan restoran. Nah, terus suami anak-anak kan makan. Nah terus saya kan cuma minum aja. Suami ngomong begini, gimana ini Atasila, ini orang ke restoran, orang ngomong bagaimana? Kok Atasila ke restoran kan? Saya bilang tidak masalah, yang dia ngomong silakan, yang penting saya tekad tidak makan, minum kan boleh. Saya lihatin mereka makan kok, saya diem aja, minum aja udah cukup kok. Nah itu sebenarnya tantangan juga. Kalau kita latihan Atasila ini yang gundul itu kan sama rata semua, orang juga malam nggak ada makan, nggak disediakan makanan kan begitu. Kalau ini yang di rumah ini yang berat karena kita godaannya lebih banyak. Kadang suami makan, kita enggak, cuma bengong aja liatin kan begitu ya. Kalau
biasa kita kan temani ya. Setelah pulang dari 20 hari itu Ci pulang ke rumah dengan rambut gundul. Bagaimana anak-anak sama suami? Anak-anak diketawain sama suami. Mama tambah cantik ya. Anak juga sih diketawain aja, lucu dibilang ya. Tapi mereka, kalau anak-anak saya kan sudah jelaskan, memang mama mau seperti ini, dia sudah ini kok. Terus kalau teman-teman lingkungan? Teman-teman, kalau kami di Buddhis justru menghargai. Ya, jadi tidak ada yang awalnya begini. Teman saya waktu kita nanti ini pesawat gimana ya? Nanti orang nanya-nanya. Waktu dari Mendut ke Jogja mau nyari wig nih, ribet nyari wig, nggak dapat wig kan begitu ya. Nah, terus setelah kita lihat-lihat kesualannya kemana-mana, nggak ada orang nanya kenapa gundul ini kanker atau kemo, yang nggak ada. Karena mereka udah biasa lihat dari Mendut pasti gundul-gundul ini, jadi mereka udah Iya. biasa. Nah terus di rumah pun, kalau di rumah saya nggak pakai wig ya kecuali tunangan gitu. Jadi sebenarnya jauh lebih mudah kok itu. Dan saya lihat, dan untungnya Sang Buddha mengajarkan hidup saat ini kan. Saat itu saya lihat biasa-biasa aja, wajah oke-oke aja. Saya lihat di kaca, oke, masih biasa aja. Terus kalau saya bisa selfie lagi ya. kalau saya bandingkan begini, oh saat itu oke aja kok, nggak masalah. Terus saya PP saya dengan Pak Jokowi kan masih 2 cm, jadi nggak masalah. Rambut itu tidak masalah, kalau tidak ada rambut itu tidak masalah. Jadi, bahkan setelah gundul rambut saya tumbuh dengan lebih subur, lebih banyak ya, yang dulu jarang-jarang malah lebih lebat sekarang. Dan apa namanya, pokoknya memang saya ingin uji diri sendiri. Kalau tidak punya rambut, bagaimanakah perasaan? Biasa aja. Cik, terus ajaran-ajaran Buddha apa yang Cik tanamkan sama anak-anak? Nilai-nilai kehidupan apa yang Cik selalu tanamkan supaya nanti suatu saat kalau saya sudah nggak ada didampingin, nggak bisa mendampingin mereka punya nilai-nilai. Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Anak saya kan sekolah luar negeri ini semua. Bagaimana saya ngawasin? Ya. Nah, karena dari kecil dia sudah teajak ke wihara tuh. Jadi di wihara kita diajarkan, kamu menentukan hidupmu sendiri. Memang tidak dilarang, cuma dikasih tahu kalau kamu ke kanan akibatnya begini, kalau kamu ke kiri akibatnya begini. Sekarang kamu yang pilih. Kan ada di seperti itu ya. Nah, pesan saya adalah ke sana ini kita sudah berusaha menyekolahkan anak baik-baik. Kan saya kasih card kok. Jadi dia belanja apa kan kita bisa bayarin dari sini kan. Tetap kasih card dan uang jajan. Cardnya ini emergency kalau dia perlu apa kan begitu. Kan bisa saya bayarin dari ibu. Tapi tidak pernah kok dibayar pakai kok, kecuali memang dia pakai kan dia pun harus ngomong dulu untuk apa. Dan dari kecil anak saya memang di kulkas ada buah apa, kalau belum diajarin dia nelpon, mah ini boleh dimakan enggak? Anak-anak saya seperti itu. Ini boleh dimakan atau jabatan pakai sembahyang? Dia pasti nelpon, enggak berani makan walaupun ada di kulkas. Dia ketiga-tiga anak saya seperti itu, enggak berani makan sebelum dipersilahkan istilahnya. Di negeri orang pun mereka sangat mandiri. Bahkan kalau yang beliau hotel 6 bulan masuk 6 bulan KKN ya dapat duit malah dia. Jadi saya agak ngirim duit, bayarin ini aja. Dan Cik, nilai-nilai yang Cik pesankan misalnya kayak papa saya kan terus nilainya Jujur ya. Harus jujur. Ya. Terus sampai mau meninggal pun papa cuma bilang, Papa minta kalian kalau bekerja dengan jujur. Jujur, memang jujur. Itu Karena nilai-nilai apa yang Cik tanamkan? salah satunya ya jujur. Jujur itu karena di kami jujur itu kita misalnya ada tempayan nih begini, kita ini menyiapkan airnya tetes jujur ya. Begitu kita bohong kita langsung lobongin sendiri. Kita pecahkan sendiri itu, kita capek-capek ngumpulin setetes baru setengah, terus kita bohong langsung kita buang itu loh. Seperti itu kita diajarin untuk jujur.
seperti itu. Karena memang saya penting itu, saya juga dari dulu, dari kecil pun ngomong apa adanya, nggak bisa bohong. Begitu bohong muka kita kan merah ya. Maka dari kecil dulu mama gini, kok dia tahu ya saya bohong, padahal saya biasa-biasa aja ngomong, perasaan kan gitu, kita nggak ngerti. Tapi orang tua kita kan tahu kita bohong. Kayak anak saya bilang dulu nanya, kok kamu tahu? Saya bohong, kan bilang ya di sini ada tulisannya bohong. Masa mami iya dia lihat kaca? Nggak ada mami, ada itu mami bisa baca gitu. Nah seperti itu. Jadi karena tidak biasa bohong itu, bohong kita itu kelihatan gitu. Jadi dari kecil sudah iya. Tapi sekarang saya ngelihat anak pun, kalau orang lain atau orang lain bohong, saya tahu. Ini ngomong lips apa memang dari sini, saya tahu. Dari walaupun di telepon pun, jadi kita ada pengetahuan. Ya, jujur, jujur, juga bersyukur, dan juga tidak foya-foya. Karena memang diri orang gimana? Secukupnya, kirim uang juga secukupnya kok. Dan itu menjadi gaya hidup mereka sampai di Indonesia pun mereka tidak foya-foya. Iya. Sampai sekarang pun mau diajak makan pinggir jalan oke. Mau restoran yang bintang 5 juga oke, bisa. Gaya seperti apa juga gitu. Jadi dimanapun dia ditempatkan tuh bisa menyatu lah gitu. Itu yang dan mereka mau kerja keras. Orang saya gaji ini kok, anak yang bantu masih gaji. Jadi kerja keras sendiri dihasil, dan saya puji begitu dia bisa, biasa puji. Terus sih kan setahu saya kan kuliah mengalami stroke ya. Ya. Sudah berapa tahun? Sampai 3,5 ya. Oke. Nah, ketika mengalami stroke, kesulitan apa yang alami? Kan saya soalnya punya beberapa teman yang suaminya stroke. Jadi ada yang itu suka cemburu, ada yang sampai mukul, ada yang macam-macam lah seperti itu. Apakah Cik juga mengalami saat-saat sulit? Ya memang awalnya kalau saya sih memang mau gimana lagi kan, harus mau tidak mau harus terima kan. Tapi suami kan tidak. Dia marah, kesel, sedih. Iya, karena dirinya ya. tidak berdaya. Ya, dia tidak berdaya kan begitu ya, dia merasa kadang-kadang dulu yang sangat otoriter itu istilahnya. Dulu saya nunduk aja kok, disuruh begini. Nah seperti tadi saya katakan memang dia kepala, saya leher. Sana sini, tapi walaupun kita bisa sekarang megang kendali, tapi kita bagaimana juga menghargai suami kan begitu. Dia merasa dihargai beda. Karena saya menganggap suami walaupun sakit, memang kurang lancar bicara dan jalan saja, tapi ininya masih bagus. Dia masih mikirin bisnis juga, bisa ngelihat kalau pegawai cuma 1, 2, 3, dia masih. Dan saya memperlakukan suami pun ya seperti dia dulu sehat, ngajak omong gitu. Ya omong ini begini, kalau apa bisnis apapun saya omongin gitu. Dia bertahu, nanti saya beli baterai loh, ini untuk toko ini, saya mau ke bank ini. Jadi tidak cemburu. Karena saya juga pergi itu, kita membentengi diri sendiri supaya orang tidak main-main macam-macam. Kan begitu, itu penting untuk perempuan, apalagi punya suami sakit. Kita juga tidak kemana-mana kok, ininya paling dengan udah ada supir yang nganter kan gitu ya. Jadi kemana kan kita bilang, dan berias juga tidak aneh-aneh, hanya rapi saja. Tapi dia lihat kalau saya berias mau kemana ini, dia tahu pokoknya kalau saya mau kemana. Tapi untungnya nggak cemburu, tidak sampai tidak kasih izin kemana-mana, enggak. Cuman ya saya kasih pengertian, kalau meeting sekarang harus ngurus ini, saya harus begini. Saya ajak omong begitu, kan dia paham loh, walaupun tidak bisa jawab dengan ini, tapi kalau dia kebelat itu keluar suaranya. Tapi ya saat ini seperti itu, saya tetap bersyukur dari yang dulu kelas badai hidup saya dengan suami sampai sekarang ini, dengan cobaan yang sekarang ini, saya tetap bersyukur. Berarti saya masih juga mendapat kesempatan berbuat baik, melayani suami yang sakit, melayani orang sakit, melayani orang tua, seperti melayani sahabat. Kalau saya
lagi boring kadang-kadang kan begitu ya. Ini kan tidak bisa dipindahkan begitu ya, tidak bisa digantikan kan seperti ini, saya harus terima. Ya saya begitu kan pikiran saya, jadi oke. Daripada saya dilayani lebih baik saya melayani. Saya diberi kesempatan untuk menanam, terus menanam. Every time kan begitu, every day gitu ya, karena siang suster sampai malam jam 9, terusnya itu saya suster. Karena kita yang ajak tidur. Jadi setiap hari saya sudah menanam kebajikan, melatih kesabaran dan senyum. Dan itu rahasianya Cik, yang selalu senyum, selalu happy, selalu cantik. Itu salah satunya ya itu tadi, melatih kesabaran dan meditasi ya Cik? Ya betul. Meditasi setiap hari. Mengendalikan pikiran ya. Jadi karena bukan tinggal aku aja dikendalikan, tapi pikiran yang sangat liar. Nanti coba mungkin followernya Ibu Linda, coba kayak duduk diam aja. Kalau tidak kegagalan mulut kita yang ingin ngomong, tidak bisa diam. Ternyata kita seperti itu. Batin ini karena bergejolak terus setiap detik ya, setiap detik. Jadi sudah kemana-mana dia. Jadi paling tidak pagi, kalau saya latihan pagi, setelah bersyukur meditasi sebentar. Kalau ada waktu malam lagi, kalau tidak ya memang pagi itu paling tenang lah. Masih ketika hari menjelang pagi para dewa datang, nah itu berkah utama saya bisa begini. Dan juga 4 gaya diajarkan Sang Buddha. Kalau kita lagi duduk tak mungkin berdiri loh. Kalau berdiri tidak mungkin jalan. Kalau di jalan tidak mungkin tidur. 4 gaya itu sudah diajarkan meditasi. Bukan hanya duduk meditasi begini. Jalan pun meditasi. Ya, jadi duduk pun duduk aja yang baik. Kenapa saya harus begini duduk? Ini badan ini kan baik. Duduk aja yang baik. Jadi jalan pun jalan yang tegak. Naik tangga kan ada cara sekarang lebih di video itu kan. Kenapa kita harus begini jalannya? Kalau kita biasakan begini lama-lama ya begini. Oh ya, Sang Buddha jalannya tegak sekali, tegak kanan kiri. Itu saya latih juga. Habis saya duduk meditasi, baca parita, pikiran, sekarang badan ini kan harus seimbang. Karena pasti semutan kan begitu ya. Jadi saya latih jalan. Jalan ini, kalau kita jalan dengan berapa kaki? Satu-satu kok. Bertompang, benar. Kalau orang jalan kadang-kadang dia nyot 2 kaki ya. Benarnya 1 kaki. 1, angkat, tekan, angkat. Kalau tidak biasa memang bisa jatuh. Tapi kalau sudah biasa, jadi kalau kita senang meditasi tidak kesepian. Lagi nunggu, sekarang kan ada HP. Kalau dulu nunggu di airport kan lama. Sekarang kan orang semua begini. Kalau dulu kan belum. Keluar masuk nafas saja diperhatikan. Konsep itu. Jadi tidak merasa kesepian. Gitu. Semoga sih memang kadang orang tua makin merasa kesepian. Sebenarnya tidak. Batin ini adalah teman setia dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Batin kita yang kita bawa. Tidak pernah kesepian. Coba aja perhatikan. Bisa ngomong sendiri. Ya. Ngomong sendiri kok. Tidak pernah kesepian. Makanya kita dianjurkan untuk berlatih. Mandiri kok, hidup lagi. Saya ini tertarik, walaupun saya Katolik, saya kenal memang hanya lingkungan Katolik, walaupun orang tua saya Buddhis, tapi saya sudah sekolah terus di luar kota, jadi enggak sama mama. Nah, ada ajaran dari Buddha yang membuat saya itu terpesona, yaitu tentang doa orang Buddhis yang mengatakan bahwa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu semakin saya renungkan, itu semakin tajam, seperti nusuk ke sanubari saya. Ya. Itu apakah setiap
doa selalu ditutup dengan itu. Ya, Jadi apa? itulah kalau kami master key-nya ya. Kalau master key itu kan kemana-mana aja bisa dia buka pintu. Kunci yang manapun, kalau master key-nya dia bisa buka. Kalau misalnya di rumah, saya punya master key satu kan, mau kamar anak, kamar ini, mau dapur, pintu utama saya bisa buka. Nah itu master key-nya umat Buddha. Doanya gimana sih? Ya, kalau doa bahasa Palinya begini. Saya nyanyikan saja ya supaya lebih gampang diingat. Karena begini. Supaya lebih gampang diingat, saya patana kata yuk. Sabe sata bhavantu sukhitata. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bagus sekali. Ya, itu yang dikatakan, itu yang Itu dinyanyikan. keluar dari hati ya sih ya. Ya kita baca ini ya memang kan kita ingin semua berbahagia. Selain kita di kiri kanan kita, depan belakang atas bawah kan banyak yang makhluk-makhluk yang tampak maupun kita. Andaikan itu ya, pertama kan keluar dari mulut ya, sampai netes ke hati. Kalau itu menjadi tetesan hati, betapa bahagianya. Betapa bahagia kalau semua orang bisa seperti itu, tidak mengenal agama. Itu kan jadi akhirnya jadi gaya hidup. Ya. Keluar tuh Betul. kita menginginkan semua orang hidup berbahagia, semua makhluk hidup berbahagia. Iya, semua makhluk hidup berbahagia. Wow. Master key, ya, master key umat Buddha ya. Karena memang biasanya orang yang memang intelektual orang mengatakan ya, masuk akal kan, gitu loh. Masuk akal walaupun beda agama, tapi dia melakukan dharma itu universal. Seperti misalnya api, kita percaya kalau pada api itu panas, nah ya seperti itulah, gitu. Agama itu kalau sudah ke kekayaan batin dan sebagainya, pendalaman itu sudah tidak mengenal Kayak senyum ya, senyum ya. itu bahasa universal. Ya betul. Semua orang bisa mengerti. Padahal senyum itu kan bentuk wajah kita kan. Nah, jadi saya juga tidak ingin saya ingin kesan orang mengingat saya dengan senyum. Ternyata sudah berhasil lah. Berhasil. Jadi kalau saya ingat si Maha pasti ingat senyum. Sampai teman saya Surabaya kangen sama ketawanya Cik Maha katanya. Nggak pernah ketemu kan karena pandemi. Ya dia kangen kadang ketawa. Karena kalau saya ketawa pun ketawa dari hati loh ya, bukan bikin-bikin loh. Terus makan pun seperti itu, kita makan sampai bos pergi, kamu sini sama saya aja makan ya. Kenapa emangnya kenapa? Enggak, kalau sama kamu makan aku bisa makan banyak katanya. Kenapa emang? Ini kalau orang Bali bilang apa kinyoannya tuh enak katanya. Oh gitu ya. Saya sih enggak. Yang penting kita jujur apa adanya. Jadi orang merasakan kok ngefek kok orang itu ya. Jadi istilahnya polos, orang mengatakan polos tapi kan bukan polos kan begitu ya. Dan kita berusaha untuk itu karena memang tidak mudah, tidak gampang karena kadang orang situasi yang memungkinkan dia harus pakai topeng. Kita sering pakai topeng juga perempuan terutama ya. Nah dulu waktu gundul ya saya mudah dilayani, sekarang hidup saya baju 2 tidak pakai rias, gundul, ada rambut kan, tidak pakai sampo, tidak pakai macam-macam, bisa kok hidup dan sehat gitu, lahir dan batin, pengetahuan pertama. Nah itu, jadi saya memang ingin di selain kekayaan dunia yang hak guna pakai yang akan kita tinggalkan,
ada kekayaan yang bisa kita bawa untuk bekal next kelahiran jika menurut di kami ya reinkarnasi yang saya ingin menambah itu lebih banyak biar paling tidak seimbang lah, karena Sang Buddha mengajarkan hidup harus seimbang, tidak boleh terlalu ini nanti kita tidak balance. Seperti itu. Maha, thank you banget, banyak hal yang saya bisa dapatkan, ketenangan, lalu yang meditasi. Nanti belajar lagi yuk meditasi. Ya. Dan itu bisa menambah cantik, Iya. menambah sehat. Dan satu hal yang sangat berkesan tadi ngobrol sama Cik Maha, ketika kita semakin tua, kita sering merasa kesepian. Nah, ya. Dan itu dengan bicara dengan batin kita, bicara dengan pada diri sendiri, ya. kita tidak akan pernah kesepian. Karena di dalam ini sangat kaya. Kaya. Betul, ya seperti itu memang. Paling tidak saya juga kalau orang kok saya bisa kurang waktu, orang bisa lebih waktu, saya tidak pernah waktu nganggur gitu loh ya. Semua cepet kok waktu, tidak pernah lama gitu waktu enggak. Karena Dan itu yang saya lihat dari Cik Maha tidak hanya sukses secara dalam tanda petik dunia, artinya bisnisnya Cik Maha memang sampai sekarang terbukti bahwa investasi ada banyak yang bisa untuk hidup lah ya. Jadi dalam arti dalam duniawi Cik Maha berhasil, dalam kerohanian Cik Maha juga sangat bertumbuh dan sangat memberi banyak banyak nilai. Jadi terutama bagi kami yang ada di sekitarnya Cik Maha, bagi kami yang ada dekat-dekatnya Cik Maha itu merasa walaupun Cik Maha tidak ngomong apa-apa, tapi kita merasa bahwa ada sesuatu nilai yang sangat mendalam, walaupun cuma duduk dekat atau cuma berdiri, tapi kita bisa merasa bahwa ada sesuatu nilai yang terima kasih kesannya yang sangat bagus, yang juga menjadi motivasi saya untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Karena akhir saya seperti tadi katakan ingin juga menabung terus menambah kebajikan. Karena ya itu hidup hak guna pakai dan numpang lewat tidak lama. Jadi semasih hidup, semasih kita bisa, ayo lakukan. Dan ada itu loh, kita sudah dikasih banyak berkah ya. Jadi kadang-kadang saya melihat kalau ada yang aneh-aneh gitu, bukan menghina, tapi untung saya tidak seperti dia. Saya punya saat ini, saya punya pemikiran ini, saya juga berdoa nih, terima kasih atas rezeki yang saya dapatkan. Semoga saya bisa berbagi di tempat yang tepat. Jadi istilahnya semangat untuk belajar dharma, melaksanakan dharma dan berbagi. Dengan berkah yang begitu banyak yang saya dapatkan, hidup yang cuma sebentar sekarang, tanah saya yang digarsu UMKM saya bantu. Saya senang bantu UMKM yang muda-muda ingin berkaya, dan begitu dia sukses saya happy. Nah happy-nya itu tidak bisa dibayar duit. Ya. Toko saya yang di Tuku Umar kan ada babi pok itu 3x3 ukuran. Sekarang saya kasih sewa tanah yang di Gatsu. Dia di sini berarti sukses loh, karena dia bisa di Gatsu mau lebih gede. Nah, saya waktu dia datang gini masih muda, nak balik, kode gitu. Oh saya ini dia, saya tanyain mau buka resto babi pok, siapa yang masak? Saya urus dulu sebelum saya join di tempat saya, siapa masak? Oh ada nih, siapa yang ngurus? Ini ada saya, tante saya orang Chinese, dia karena misi babi kecap soalnya siapa masak? Ini ada yang mungkin nggak masak, dan saya nggak mau buka tutup, saya nggak mau image toko saya, dan nggak mau kotor kan seperti itu. Jadi sukses sekarang nambah di Gatsu, saya happy, saya senang seperti itu. Ada lagi orang Bali yang satu gede namanya. Istilahnya terpanggil gitu, orang yang nggak punya modal pas-pasan, saya kasih oke, sebulan aja bayar tak apa, kalau kuat tahunan, saya gitu kan. Yang penting kamu jujur, kamu semangat ya, kamu sukses, saya juga senang.
sama-sama sukses ke UMKM loh saya ini. Karena walaupun sekarang bisnis memang seperti ini seluruh dunia, tapi yang penting kita seperti roda masih bisa jalan, bisa berputar, masih bisa bertahan, saya lakukan. Dan juga tidak surut dengan kondisi seperti ini saya irit-irit berdana, enggak. Justru dengan begini saya lebih banyak saya berdana. Tadi itu kan saya bilang di mata saya ya Cik berhasil secara duniawi, ya Cik berhasil juga menumbuhkan banyak bidang rohani, ya. Dan satu lagi saya lihat Cik selalu rapi, cantik, Karena begini, kalau tidak kita yang menghargai diri kita, siapa? Dan saya memang rapi dari dulu ya, dari muda memang sering rapi. Dari kecil pun diajarin setrika tuh zaman dulu, ingat kan? Nah setrika tuh setrika celana koko-koko dulu yang pakai padang itu loh, yang berat itu. Sekarang sampai anak saya yang di Giliong, Yuli itu dapat juara dan disuruh nereningin temannya karena dia rapi. Anak saya termasuk semua juga rapi-rapi lah. Ya. Memang dari sononya ya Cik. Karena saya juga gimana ya, melihat dididik dulu waktu kecil ada BH yang panjang itu loh. Nah saya senang pakai BH panjang untuk sekarang ya. Jadi pakaiannya bodinya kelihatan. Nah, karena terbentuk ya. Ya. Jadi itu pelajaran yang saya lihat dari Cik. Jadi maksudnya kadang-kadang orang kan secara duniawi sukses, terus secara rohani mungkin ya kurang gitu ya, kurang diperhatikan, terus secara penampilan mungkin ya kayak saya amburadul gitu ya. Jadi saya lihat tiga ini dari Cik seimbang, mungkin ajaran Buddha untuk seimbang, ya, ini seimbang. Berusaha kan begitu, berusaha karena memang walaupun tidak mahal, paling tidak bersih rapi, kan begitu. Bante aja nggak punya baju satu aja, kok kemana-mana mau tidur, mau saya atas Silani kan begitu, pakai tidur ya, pakai centing, baca cerita ya, pakai belajar itu baju satu macam. Jadi saya mengharapkan sih semoga saya dekat-dekat Cik Mana jadi belajar untuk jadi rapi juga, untuk belajar sukses juga secara dunia. Sadu, semoga, karena saya melihat juga Linda orangnya sederhana. Tidak sedikit orang juga ingin membantu kok. Kalau yang ini karena tulusnya itu ya, ada jujur, tulus, dan memang ngomong apa adanya kan begitu ya. Jadi jangan khawatir. Nah, harta dunia itu bisa saya teman bisa banyak tapi sahabat susah. Tapi saya dengan Linda saya merasa sahabat loh, padahal kita tidak terlalu lama kenal ya. Saya rasa kok ini bisa. Saya bisa ngomong dari hati gitu loh maksudnya. Tidak harus perlu gimana gitu ya. Saya berani ngomong. Tidak basa-basi. Ya, begitu loh, basa-basi Kak. Thank you. Ya, thank you. Saya belajar banyak dari teman. Baik teman-teman, thank you banyak sudah hadir di channel kami. Terima kasih. Jangan lupa kasih like ya. Shalom. Dadah Cimaha, thank you.